Apa kabarmu hari ini? Saya berharap Anda sehat-sehat saja. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Eli Arlo. Saya akan membawa satu topik penting, satu topik menarik, atau satu pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Topiknya adalah, mengapa orang baik menderita dan apa maksud Tuhan di balik penderitaan itu. Dan ketika mereka menderita, mereka bertanya, di manakah Tuhan? Dan pada saat ini kita akan membahas akan pertanyaan ini perspektif dari buku Ayub. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kebutuhan besar kami pada saat ini itu Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami agar firman-Mu yang akan kami renungkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, menguatkan iman kami untuk dekat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, penderitaan Ayub adalah dia kehilangan semua hartanya. Dia kehilangan semua anak-anaknya. Dan dia menerima satu penyakit yang misterius, yaitu kutuk yang ada di buku Ulangan. Kutuk yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka memberontak kepada Allah. Lalu mengapa Ayub mengalami akan kutuk ini? Ketika Ayub menderita, dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa harta saya hilang semua? Tuhan, mengapa anak-anak saya mati semua? Tuhan, mengapa saya menderita? Tapi apa jawaban Tuhan, saudara? Jawaban Tuhan tidak menyelesaikan permasalahan. Malah jawaban Tuhan memperpanjang permasalahan. Ketika Ayub datang dan bertanya kepada Tuhan, kenapa saya menderita? Jawaban Tuhan, saudara. Mari kita buka di dalam Ayub 38 ayatnya yang keempat. Di Ayub 38 yang keempat dikatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya jadi Ayub pada waktu itu, jawaban saya begini kepada Tuhan. Tuhan, saya belum lahir waktu itu, jadi jangan tanya saya Tuhan. Kemudian Tuhan tanya lanjut kepada Ayub di dalam Ayub 38 ayatnya yang ke-31 dan 32. Ayub 38 ayat 31 dan 32. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang Balantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintaku wujud pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan penggiring-penggiringnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub bertanya kepada Tuhan mengapa dia sakit. Jawaban Tuhan adalah tentang penciptaan, tentang lautan, dan tentang bintang-bintang. Kemudian Tuhan bertanya lebih jauh lagi kepada Ayub. Di dalam Ayub 38 ayatnya yang keempat dikatakan, apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung beberapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Kalau saya jadi Ayub, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak memiliki urusan dengan kambing beranak dan rusa beranak. Ayub datang kepada Tuhan dan dia bertanya, kenapa anak saya mati semua, kenapa harta saya hilang semua, dan kenapa saya menderita? Tapi apa jawaban Tuhan, saudara? Jawaban Tuhan tentang lautan, tentang bintang-bintang, tentang rusa beranak, kambing beranak. Jadi jawaban Tuhan tidak menyelesaikan permasalahan. Tapi anehnya, saudara, Ayub puas dengan jawaban Tuhan. Itulah sebabnya Ayub mengatakan bahwa, Tuhan, jika selama ini aku hanya mendengar Engkau dari kata orang saja, tapi saat ini juga mataku sendiri telah melihat Engkau. Apa maksud Ayub bahwa dia telah melihat Tuhan? Inti dari buku Ayub ada di Ayub 1 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub 1 ayat 1. Di dalam
Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa istimewanya ayat ini, saudara? Mari kita baca di dalam versi bahasa Inggrisnya. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was blameless. Kata blameless, kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, adalah tidak bercacat. Jadi, kata yang tidak bercacat ini melambangkan domba yang dipersembahkan di Ka'bah yang tidak bercacat. Dan domba yang dipersembahkan di Ka'bah ini adalah melambangkan Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, yang tidak melakukan kesalahan, tidak berdosa, tidak melanggar, dan dia dihukum. Dan Ayub yang tidak berdosa ini menerima hukuman ini. Jadi Ayub merasa diberkati, merasa berbahagia, dan pada saat itu dia mengatakan bahwa saat ini Tuhan, mataku sendiri telah melihat Engkau. Jadi Ayub mencicipi akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya Ayub mengatakan bahwa kalau selama ini aku hanya mendengar Engkau dari khotbah orang atau khotbah pendeta, tetapi saat ini aku melihat sendiri. Dengan mata kepalaku aku melihat Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari firman Tuhan yang saya renungkan pada saat ini adalah di dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami suatu masalah, terkadang kita mempersalahkan Tuhan. Tapi kita harus sadar bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan. Mari biarlah firman Tuhan ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat menguatkan iman kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Saya bawa di dalam nama Yesus.